Jawa Tengah disebut jadi medan pertempuran yang sengit antara pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terlebih kalau kita lihat data, di 2019 lalu PDI Perjuangan meraih 77% suara pemilih di Jawa Tengah. Lalu sebenarnya bagaimana untuk di tahun 2024 nanti kira-kira? Kita akan bahas langsung bersama dengan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Presiden Sunanto. Kemudian ada pula Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Cak Nanto, Bang Habib dan juga Mas Hanta. Selamat malam. Assalamualaikum. Kalau kita bicara soal Jawa Tengah, gambarannya itu sebenarnya seperti apa sih Mas Hanta? Dan kalau kita lihat peta elektabilitas dari ketiga paslon ini, kalau kita bicara Provinsi Jawa Tengah tuh seperti apa nanti peta pertarungannya di 2024? Ya, Maifri, sekarang ini Jawa Tengah menjadi menarik ya dibandingkan sebelum-sebelumnya, sebelum Prabowo Gibran dideklarasikan, kita kerap memprediksi ini memang sulit untuk memenangkan pertarungan atau mendekati angkanya Ganjar. Pernah kami survei sampai 70%. Apalagi kita tahu di Jawa Tengah ini ada dua kekuatan besar secara politik, secara elektoral yang menguasai Jawa Tengah. Dan dua kekuatan itu di 2019 bersatu. Itulah yang menyebabkan mengantarkan Pak Jokowi mendapatkan perolehan suara yang luar biasa, tertinggi, menutupi kekalahan di beberapa sebagian Sumatera termasuk Jawa Barat, yaitu sekitar hampir 78%. Dua kekuatan itu adalah pertama, tadi sudah dibahas oleh Mas Habib, oleh Cak Nanto juga, bahwa ini adalah kandang PDI Perjuangan, kandang banteng, maka tidak bisa dipungkiri itu adalah entitas politik yang sangat kuat. Tapi jangan lupa di sana juga ada seorang figur yang sangat kuat, memiliki magnet elektoral yang juga kuat, namanya Joko Widodo. Nah, ketika 2024 dua kekuatan ini terbelah, bisa dikatakan bahkan berhadapan-hadapan kekuatan politiknya, maka siapapun yang akan menang di 2024 di Jawa Tengah sulit mendapatkan perolehan setebal Pak Jokowi. Mungkin bisa jadi Mas Ganjar masih unggul, tapi menurut saya keunggulan Ganjar sulit sekali untuk setebal Pak Jokowi. Jadi kalaupun Mas Ganjar masih unggul, tapi rentang jaraknya sulit, saya kira agak tipis ya dibandingkan dengan Prabowo Gibran nanti potensinya. Nah, kalau data survei terakhir kami di Poltreking Indonesia, untuk Jawa Tengah itu potretnya masih unggul Mas Ganjar di 56%. Tapi data ini adalah sebelum deklarasi ya, 3 hari pertengahan Oktober. 56% pasangan Ganjar Mahfud, kemudian 23% Prabowo Gibran. Tapi Pak Prabowo relatif mengalami peningkatan yang sebelumnya angkanya di belasan persen, sekarang di angka atas 20%. Artinya khusus Jawa Tengah berbeda dengan Jawa Barat, di mana basis-basis Pak Jokowi memang seperti sudah bisa diprediksi ada potensi peningkatan terdongkraknya elektabilitas Pak Prabowo karena pengaruh wakilnya Gibran dan ada pengaruh Pak Jokowi tentunya. Tetapi di saat yang sama tentunya ada potensi ancaman tergerusnya suara Mas Ganjar. Tinggal perlu diukur sejauh mana tingkat tergerusnya, tingkat penambahannya. Sebaliknya di Jawa Barat, kalau saya sedikit tambah ya, di Jawa Barat sebaliknya Pak Prabowo yang dapat semacam ancaman tergerus, meskipun tidak terus signifikan kalau kita lihat dari data, dan ada potensi bermigrasi ke Anies Baswedan misalnya. Nah, jadi kalau kita membaca data kekuatan Jawa Tengah itu satu, tadi kekuatan PDI Perjuangan, yang kedua ada kekuatan pemilih Pak Jokowi, yang ketiga jangan lupa ada data rating. Tadi pemilih Pak Jokowi kan 77, sekian persen. Kekuatan PDI Perjuangan saya kira sampai 30 ya, Cak Nanto nanti yang bisa menyampaikan data PDI terakhir. Yang ketiga rating Jawa Tengah ini tertinggi seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Barat kepada Pak Jokowi itu kekuasaan 70, di Jawa Timur 80, di Jawa Tengah itu hampir 90%. Ini saya kira pertarungan yang cukup imbang ya, tinggal nanti menguji 2024 akan menguji lebih kuat pengaruh PDI Perjuangan atau mesinnya PDIP atau pengaruh Pak Jokowi nanti akan tergambarkan di pemilu 2024 mendatang. Kira-kira begitu. Mas Hanta, nanti kemudian seberapa besar ini pengaruhnya di Jawa Tengah atau pertarungan yang terjadi di Jawa Tengah kalau kita bicara secara umum dari data-data pemilih yang ada se-Indonesia. Nanti kita akan bahas bersama, tapi kita akan jeda terlebih dahulu karena CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Masih di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita malam hari ini. Kalau tadi sudah menyinggung seberapa genting begitu ya pertarungan di Jawa Tengah ini di Pilpres 2024. Sekarang kita mau bahas seberapa pentingnya kemudian Jawa Tengah sebagai medan pertempuran yang sengit dari pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Silakan Mas Hanta, bisa langsung direspons. Iya, kita tahu memang pemilih di Indonesia ini, pemilih Jawa sudah separuhnya ya, hampir 50% Pulau Jawa itu dengan 6 provinsi. Kalau kita zoom in lagi, ada 3 provinsi yang kalau di total jumlahnya 47%, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jawa Tengah yang sedang kita bahas ini potensi suaranya sangat besar sekali setelah Jawa Barat dan Jawa Timur sedikit, yaitu sekitar 28 juta. 14-15% pemilih. Artinya angka ini sangat menentukan kemenangan. Makanya kalau ada istilah Jawa adalah kunci, dalam konteks ini tidak keliru, sudah benar siapa yang bisa memenangkan 2 provinsi di antara 3 provinsi ini seperti 2019 yang lalu, seperti Pak Jokowi misalnya, itu menang di Jawa Timur, Jawa Tengah, memenangkan Pilpres. Nah sekarang Jawa Tengah, tidak hanya Jawa Tengah menurut saya, Jawa Timur dan Jawa Barat bahkan juga itu akan menjadi wilayah pertempuran. Kalau dulu sebelumnya, analisa sebelum peta jelas pajam ini kan kita sering mengatakan Jawa Barat akan jadi basis Pak Prabowo, sulit dikalahkan. Jawa Tengah basisnya Pak Ganjar, sulit dikalahkan. Sekarang itu bisa terbelah semuanya. Jawa Tengah yang sedang kita bahas ini terbelah akan terbelah dalam 2 kekuatan besar tadi, pasangan Mas Ganjar tentunya karena basis PDI Perjuangan di sana, Mas Ganjar juga cukup kuat di sana. Kemudian juga sekarang Pak Prabowo yang sekarang wakilnya Mas Gibran. Kalau kita flashback sedikit data di Jawa Tengah itu terakhir 2019 Pak Jokowi perolehannya seperti saya katakan tadi 77, sekian persen. Tetapi di 2014 memang perolehan Pak Jokowi tidak sampai 60%, hanya 50 sekian ya kalau nggak salah dibuka datanya. Tapi kan ada peningkatan ketika 5 tahun kemudian. Tapi jangan lupa pemilu sebelumnya di 2009 Ibu Megawati seingat saya nanti buka datanya kalah dengan pasangan Pak SBY JK. Bahkan di pemilu 2004 kalau tidak salah, mungkin Cak Nanto punya data yang lebih akurat juga dari PDI Perjuangan, perolehan Bu Mega sekitar 30-an sekian persen di Jawa Tengah di pemilu 2004. Artinya saya ingin mengatakan ini memang untuk membuktikan, menguatkan tesis bahwa Jawa Tengah memang kandang banteng bisa jadi. Ataupun sebaliknya, ternyata dalam beberapa rentetannya memang tidak selalu menang PDI Perjuangan. Jadi saya kira kandidatnya menurut saya, capresnya. Tapi jangan lupa data-data tadi saya ingin menunjukkan bahwa Mas Ganjar menang 58% sebagai calon gubernur di Jawa Tengah, kemudian PDI Perjuangan pemenang, dan kemenangan tertinggi karena itu selalu disebut kandang banteng semakin kuat di Jawa Tengah ketika Pak Jokowi mendapatkan suara hampir 78%. Dan saya kembali ke analisa awal saya tadi, karena 2 kekuatan besar itu tergabung dalam satu kekuatan, yaitu kekuatan magnet figur Pak Jokowi bersama magnet mesin partai PDI Perjuangan yang sangat kuat, sangat mengakar, jangkarnya di PDI Perjuangan tidak bisa dibantah. Dan hari ini keduanya berhadapan-hadapan. Jadi kita bisa bayangkan keduanya punya kekuatan yang relatif imbang. Jadi itu pemetaan Jawa Tengah per hari ini. Meskipun dugaan sementara saya masih Mas Ganjar yang unggul, tapi selisihnya mungkin tidak bisa setebal yang sebelum-sebelumnya kita perkirakan.